beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanmu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio Surya, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Dinamon dan Joko SP. Sutradara Rudi Wartono. Kali ini mengengakan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-77 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Memendanu, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Pagi hari amat cerah, langit biru terbentang di angkasa yang tak bermega. Pendekar Lonam lebih gagah dan bisa duduk dengan tenang. Pembara nenek duduk di sebelahnya sambil memandang pohon-pohon di kejauhan. Tuan tidak melihat istri saya. Istri Tuan pergi mencari air bersih di bawah sana. Tuan tidak perlu khawatir. Daerah ini cukup aman. Dia memang istri yang baik. Iya. Tuan boleh bangga mempunyai istri seperti dia. Dia manis. Istri yang baik dan manis. Dia nampaknya juga sangat setia. Semalam dia hampir tidak tidur. Dia duduk di sebelah Tuan sambil terus-menerus menggenggam tangan Tuan. Kasihan dia. Saya tidak bisa membuatnya bahagia. Belum tentu dia tidak bahagia, Tuan. Apa Tuan tahu isi hatinya? Soal kebahagiaan tak bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tuan bicara seolah-olah Tuan ingin mengatakan bahwa Tuan tidak berbahagia. Maaf, kalau kata-kata saya menyinggung pribadi Tuan. Tidak apa. Saya hanya ingin tahu sedikit perihal diri Tuan. Saya ingin lebih jauh mengenal diri Tuan. Orang yang telah menyelamatkan jiwa saya. Saya manusia biasa saja. Tak berbeda dengan orang-orang lain. Kadang-kala saya tertawa, dan pada lain kesempatan saya menangis, walaupun tidak dengan air mata. Saya mendapat kesan bahwa Tuan menginginkan suatu kebebasan. Iya, saya sangat mendambakan kebebasan. Tapi saya sendiri tidak tahu persis kebebasan macam mana yang saya inginkan itu. Tuan aneh sekali. Bagaimana Tuan bisa mendambakan sesuatu yang tidak Tuan ketahui? Ya, barangkali saya telah kehilangan diri saya. Masih terasa sakit? Masih terasa nyeri sekali di bagian lambung kiri saya, Tuan. Pukulan aji sering dimiliki orang cebol itu memang dahsyat. Saya kira
Saya sudah mati seketika waktu itu. Oh, dada saya seperti dihantam gumpalan batu karang. Sesak sekali. Dan saya hampir tidak bisa bernafas, Tuan. Bagaimana Tuan bisa bermusuhan dengan orang-orang itu? Entahlah. Mungkin sudah takdir kalau kami harus hidup dalam pelarian, baik di negeri sendiri maupun di negeri ini. Ya, mungkin benar apa yang dikatakan Mesin. Apakah Tuan percaya bahwa sebuah benda bisa membawa pengaruh buruk pada orang yang memilikinya? Mengapa Tuan bertanya begitu? Saya ingin menceritakan benda ini, Tuan. Senjata ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Menurut orang yang menciptakannya, barang siapa yang menggunakan senjata ini harus memiliki tenaga dalam yang handal. Senjata ini ibarat seekor binatang ajaib yang hidup dalam dunia dongeng. Tapi nyatanya, dia ada dan hadir di tengah kita. Dan binatang itu masih sangat liar. Sepintas lalu dia nampak tidak mau bersahabat dengan siapapun. Dia bisa membunuh orang, tapi juga bisa membunuh miliknya sendiri. Oh, Tuan mempunyai pengalaman yang khusus dengan pedang itu? Iya. Setiap saya menarik pedang ini dari sarungnya, saya merasakan ada sesuatu yang bergolak. Pedang ini seolah disentuh dan mulai terbangun dari tidurnya yang nyaman. Kemudian ada suatu aliran kekuatan yang makin lama makin kuat, Tuan. Dan jika aliran itu sudah memasuki jaringan pembuluh darah dan mulai menyebar merata ke seluruh tubuh, maka dia menjadi sangat ganas. Dia akan menyedot habis kekuatan kita. Dia dahsyat sekali, Tuan. Dia bisa merobohkan pohon besar dalam sekali tebas, atau menggugurkan batu-batu padas. Tapi pada saat yang sama, dia bisa membunuh kita. Aneh juga keperangnya senjata milik Tuan itu. Saya tahu sedikit dan banyak melihat aneka ragam senjata, tapi belum pernah memiliki senjata seperti yang Tuan miliki. Senjata ini sesungguhnya bukan milik saya, Tuan. Lalu, milik siapa kalau bukan milik Tuan? Milik seorang yang menciptakannya. Sedangkan saya hanya mendapat amanat untuk menjaganya, Tuan. Orang yang membuat senjata itu pastilah seorang pembunuh yang hebat. Dia bukan berasal dari bangsa kami. Dia adalah warga negeri ini. Maksud saya, dia penduduk Singasari. Singasari sudah jatuh, Tuan. Sekarang ada lagi negeri yang bernama Singasari. Iya. Tapi orang yang membuat senjata ini dulu berasal dari Singasari. Karena suatu keadaan, beliau terbawa ke negeri kami oleh rombongan utusan Kaisar Bilaikan. Di negeri kami dia lalu diperintahkan membuat senjata untuk Kaisar. Tapi karena suatu keadaan pula, akhirnya senjata itu justru diserahkan pada saya. Dan orang itu bagaimana nasibnya, Tuan? Saya tidak tahu. Saya bersama istri saya lalu kabur dari negeri kami dalam kejaran prajurit-prajurit Mongolia. Ya. Entahlah mengapa akhirnya kami tiba di negeri ini. Tuan mengatakan bahwa orang yang menciptakan senjata itu adalah warga Singasari. Siapa nama orang itu, Tuan? Dia bernama Ranubaya. Ranubaya? Iya. Kenapa, Tuan? Apakah Tuan mengenalnya? Tidak. Saya tidak mengenalnya. Paman Ranubaya. Mengapa Paman Ranubaya sampai terbawa oleh negeri mulia? Kasihan sekali nasib Paman Ranubaya. Tuan, apa yang sedang Tuan pikirkan? Tidak. Saya hanya merasa kagum. Dalam hati kecil saya merasa bangga karena di negeri kami mempunyai seorang empu, seorang pembuat senjata susah yang ampuh. Iya, pedang ini memang hebat. Nampaknya Putong Bajil sangat bernafsu merebut senjata ini dari tangan saya. Dan itu tidak boleh terjadi. Karena sesuai amanat Tuan Ranubaya, saya harus menjaga benda ini. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Iya.
Memang masuk akal juga. Jika senjata yang ampuh sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat, akibatnya bisa mengerikan. Tuan harus waspada dan selalu ingat baik-baik amanat itu. Iya. Pesan dan amanat itulah yang justru sekarang ini sangat mengganggu tenangan kami, khususnya istri saya. Mengapa begitu, Tuan? Selama senjata ini berada di tangan saya, nasib kami selalu tertimpa kemalangan. Hidup kami menjadi jauh dari rasa tentram. Istri saya berprasangka bahwa pedang naga puspa inilah yang menjadi penyebabnya. Saya kira tidak begitu, Tuan. Seorang ibu yang berwatak baik, beraliran putih, tidak akan membuat senjata pusaka yang bisa membangkitkan kekuatan sesat. Iya, saya sependapat dengan Tuan. Iya, walaupun belum lama kami bergaul, tapi saya kenal baik pribadi Tuan Ranubaya. Memang, banyak orang berpendapat ada hubungan yang erat antara nasib dengan perwatakan atau daya gaib sebuah benda yang dimilikinya. Saya tidak tahu apakah pendapat seperti itu benar atau keliru. Tapi saya yakin pedang yang Tuan bawa tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa-peristiwa pahit yang Tuan alami bersama istri Tuan. Bahwa benda yang Tuan bawa itu kemudian banyak menimbulkan masalah, itu sudah pasti. Benda itu sangat berharga. Apalagi di mata seorang pendekar yang ingin menjadi raja di tengah dunia ilmu kanuragan. Benda itu pasti akan diincar orang. Mungkin itulah sebabnya paman, maksud saya, Tuan Ranubaya memberikan amanat pada Tuan agar menjaganya. Lau, kakak sudah datang kembali? Suamimu sudah sadar. Dan kami baru saja berbincang-bincang tentang banyak hal. Syukurlah. Lihat, aku membawa kantong air bersih dan beberapa jenis daun-daunan. Mesin, kau harus berhati-hati kalau pergi kemana-mana, Mesin. Tuan tidak perlu khawatir. Dari sana cukup aman. Kita bisa tinggal di sini sampai Tuan sembuh kembali. Kau tunggu sebentar, Ro. Aku akan menyiram air untuk merebus daun-daunan ini. Tunggu. Kau mau menyalakan api? Iya, saya harus membuat ramuan obat untuk Lau. Kalau mau menyalakan api, jangan di tempat yang terbuka. Dan jagalah api itu jangan sampai mengeluarkan asap terlalu banyak. Hal itu akan bisa mengundang curigaan orang-orang. Terima kasih atas peringatan Tuan. Di sebelah bangunan tua ini ada sebuah kamar batu yang tertutup rapat. Saya kira tempat itu bisa kita gunakan untuk ruangan dapur. Dan saya akan segera menyiram api setelah selesai merebus daun-daunan ini, Tuan. Selanjutnya mereka bertiga tinggal di tempat itu untuk beberapa hari lamanya. 4 hari berlalu tanpa peristiwa apa-apa. Pendekar Lau nampak bilang, walaupun wajahnya masih pucat dan tubuhnya semakin melemah bila malam tiba dan udara dingin menyerang bangunan tua dan sekitarnya. Pendekar Lau seringkali merintih perlahan, panas badannya kadang-kala menjadi tinggi sekali. Tapi menjelang pagi hari panas itu turun dan kembali seperti biasanya. Bagaimana keadaan Tuan? Dada saya masih seringkali merasa sesak dan bagian lambung nyeri sekali seperti ditusuk pisau belati. Mungkin masih ada sisa-sisa darah beku yang tertinggal. Tuan mau saya obati lagi? Tidak usah. Terima kasih atas perhatian Tuan. Tuan tidak usah terlalu cemas dan banyak berpikir. Tenangkanlah pikiran dan hati Tuan. Apakah saya kelihatan cemas? Tidak tenang. Semalam saya lihat Tuan terbangun dan duduk sampai lama sekali. Jadi Tuan melihat saya terbangun? Iya. Saya sengaja tidak menegur. Karena saya takut Tuan terganggu. Ya, memang. Terus terang saya mulai merasa cemas. Pikiran saya seringkali sukar dikendalikan. Hati saya kadang-kala mendadak menjadi gelisah. Apalagi semalam. Tubuh saya panas sekali. Tapi saya tidak mau membanggakan istri saya. Saya tidak ingin dia tahu apa yang saya rasakan. Mengapa Tuan tidak berterus terang? Saya kasihan padanya. Saya tidak ingin melihat dia gelisah dan sedih. Oh iya, di mana dia sekarang? Seperti biasa, dia mencari air bersih ke bawah sana sambil memetik daun-daunan. Istri Tuan itu sangat baik. Saya kagum melihat kesetiaannya.
dia memang seorang wanita yang berhati putih seperti kapas. Kasihan dia. Ya, saya mengenalinya belum lama. Ketika itu, dia baru menginjak 18 tahun. Sedang usia saya sudah hampir setengah abad. Kami sebenarnya bukanlah pasangan yang serasi. Saya tidak mendapat dengan Tuan. Usia tidak menjadi ukuran keserasian pasangan suami istri. Dan saya lihat Tuan sangat serasi dengan istri Tuan. Saya hampir tidak melihat kekurangan dalam kawinan Tuan. Saling mencintai, saling pengertian, dan selalu mempercayai. Ketiga unsur ini Tuan memilih bersama istri Tuan. Mau apa lagi? Ya, Mesin adalah seorang anak yatim piatu semenjak berusia 3 tahun. Selanjutnya dia dipelihara dan diangkat anak oleh seorang pendeta Buddha. Dia selalu hidup dalam kesepian dan kekurangan kasih sayang. Itulah sebabnya saya bertekad untuk membahagiakannya. Tapi luka ini, luka dalam lambung saya ini membuat saya menjadi ragu-ragu. Tuhan akan sembuh. Bukankah Tuhan merasa tambah sehat kembali? Saya ingin bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Dengan senang hati, saya akan mendengarkan. Sudah beberapa hari ini, kita saling bergaul. Kita hidup bersama dalam bangunan tua ini. Kita makan dan tidur dalam satu atap. Tapi, anehnya, saya belum mengenal siapa nama Tuhan. Apakah itu perlu Tuhan ketahui? Kalau Tuhan tidak keberatan, saya ingin tahu siapa nama Tuhan. Nama saya Arya Mandanu. Saya berasal dari desa Kurawan. Kalau begitu, Tuhan pasti mengenal Tuan Ranubaya. Dia juga sering menyebut desa itu sebagai kampung halamannya, Tuan. Iya. Saya kenal baik dengan Paman Ranubaya. Bahkan beliau sudah seperti orang tua saya sendiri. Saya sangat prihatin mendengar apa yang telah terjadi atas diri beliau. Tuhan. Kalau begitu pertemuan kita ini merupakan suatu kebetulan yang menggembirakan, Tuan. Tuan Kamandanu. Iya, Tuan Lo. Kalau sampai umur saya nanti tidak panjang, saya ingin menitipkan istri saya pada Tuan. Mengapa Tuan berkata begitu? Tidak seharusnya Tuan berputus asa. Kalau Tuan mau mempunyai hasrat yang besar, saya yakin Tuan akan sembuh. Tidak, Tuan Kamandanu. Saya masih merasa belum tenang melihat nasib istri saya yang belum pasti. Saya ingin mendengar kepastian itu dari Tuan. Maukah Tuan jaga dia, melindungi dia kalau saya sudah tiada nanti? Saya percaya Tuan Kamandanu seorang pendekar yang tangguh dan berdiri luhur. Saya melihat kejujuran memancar dari dalam diri Tuan. Saya sangat bahagia jika Tuan bersedia memenuhi keinginan saya, harapan saya. Tuan Lo, Tuan tidak usah mengkhawatirkan keadaan Mesin istri Tuan. Dia seorang wanita yang baik. Dia pantas mendapat perlindungan. Sungguh saya merasa lega sekarang. Saya lega dan bahagia. Terima kasih Tuan Kamandanu. Pendekar Lalu nampak sangat gembira. Wajahnya berbinar-binar begitu mendengar kejadian penggembaraan aneh menjaga istrinya. Penggembaraan aneh itu yang ternyata adalah Arya Kamandanu yang selama ini hidup dalam penggembaraan merasa sangat terharu sekali melihat ketulusan hati pendekar Lalu. Matahari senja telah kemerah-merahan. Sebentar lagi bola lampu dunia itu akan tenggelam di balik punggung puncak Bromo. Sore yang cerah dan indah itu, karena di langit hanya ada segumpal mega tipis. Pendekar Lalu menggandeng tangan istrinya, menyusuri jalan setapak di samping bangunan tua. Bagaimana keadaan sekarang? Ya, seperti yang kau lihat, Messi. Kau nampak segar. Sore ini aku gembira dan hatiku tenang sekali. Apakah kamu masih terasa sakit, masih nyeri dan panas? Tidak, aku tidak merasakan sakit lagi.
Mesin, kau Ada apa, Lo? Mengapa kau memandangku terus-menerus begitu? cantik sekali istriku. Kau mengajak berbicara, Lo? Tidak, aku bersungguh-sungguh. Kau memang cantik. Bukan hanya cantik di luar, tapi hatimu, perasaanmu, kepribadianmu sebagai wanita pun tidak kurang cantiknya. Itulah sebabnya aku mencintai Messi. Kenapa aneh sekali sore ini? Diamlah, aku ingin mencium istriku. Mesin melihat wajah suaminya semakin dekat. Kemudian dia merasakan suatu ciuman panjang yang amat mengesankan. Tapi mendadak dia tersentak. Hatinya menjadi berdebar-debar. Puncak gunung Bromo yang disaput mega-mega tipis bagaikan istana para dewa di kejauhan. Sinar matahari senja berwarna kemerah-merahan. Suasana di sekitar bangunan tua bekas tempat pemujaan dewa Siwa nampak sunyi dan renggang. Benderlo dan istrinya berpelukan dengan mesra disaksikan burung-burung yang terbang dari pohon ke pohon. Benderlo mencium istrinya dengan hangat. Mendadak Mesin terkejut, hatinya menjadi berdebar-debar. Benderlo memandang wajah wanita cantik di depannya dengan penuh tanda-tanya. Ada apa, Mesin? Tidak ada apa-apa, Lo. Aku hanya takut kehilangan kau. Kau tidak pernah kehilangan aku. Di dunia ini tidak ada yang pernah kehilangan. Kau nampakkan aneh sekali sore ini. Apakah kau sudah benar-benar merasa sehat? Iya, aku sehat seperti pengantin baru. Apakah kau tidak percaya? Aku percaya, Lo. Dalam saat-saat seperti ini, aku terkenal masa silam kita. Iya, masa silam kita negeri leluhur yang dina. Tapi negeri tempat kita berpijak sekarang ini pun tidak kurang indah. Lihat saja, alam yang sangat cantik dan alam. Kalau kita sedang begini, seolah-olah di dunia ini tidak terdapat jahat, ya, Lo. Sudahlah, Messi. Jahat dan baik hanyalah bumbu dalam kehidupan ini. Janganlah terlalu dipikirkan. Yang penting kita bisa menerima keadaan, betapapun baiknya keadaan itu. Lo, apakah tak pernah terlintas dalam angan-anganmu untuk pulang ke negeri leluhur kita? Lalu apa yang akan kita cari di sana? Di mana-mana saja, Messi. Dunia menjadi indah atau menyakitkan adalah karena diri kita sendiri. Kenapa kau diam dan desah? Kadang-kadang aku ingin kembali saat perkawinan kita. Saat perkawinan yang mana? Ya, saat kita sudah resmi menjadi suami istri. Sayang sekali, saat-saat seperti itu begitu cepat berlalu. Itu hanya perasaan saja. Bukankah sekarang ini kita juga sedang bergelimang keindahan? Tapi Lo, aku takut saat seperti sekarang ini pun akan segera berlalu. Jangan takut. Jika kau takut, maka kau tidak akan bisa menikmati apa-apa. Sang pemberi hidup sudah memberikan segalanya pada kita. Mengapa harus takut? Lo, di sini angin terlalu keras. Kita kembali saja ke bangunan tua itu. Kuliah juga belum makan apa sejak siang tadi. Tunggu sebentar, ada yang ingin kutanyakan kepadamu. Soal apa? Soal laki-laki pengembara yang aneh itu. Ada apa dengan dia? Bagaimana pendapat tentang orang itu? Bagaimana pendapatku tentang dia? Iya. Ya, kukira dia cukup baik. Dia bisa dipercaya. Kalau begitu aku sependapat dengan dia memang baik. Seorang laki-laki yang tegar dan pemberani. Tapi nampaknya Tuan Kamandana mempunyai masalah pribadi yang cukup berat. Iya, aku juga mendapatkan begitu. Dia sering duduk menyendiri, melamun sendirian di tempat yang sunyi. Orang itu sepertinya mempunyai dunianya sendiri yang tak ingin diusik oleh orang lain. Iya. Mari kita kembali saja, Lo. Di sini angin terlalu keras. Ayolah, makan daging bakar ini. Aku sudah menghabiskan dua dada yang empuk dan gurih sekali. Terima kasih, Tuan. Kau mau, Lo? Mari kupotongkan sayapnya sebelah. Sudah. Tidak. Sudah cukup. Aku baru saja melahap potong paha. Sudah. Cukup. Tolong ambilkan saja aku air minum. Kau mau minum banyak? Ini, minumlah. Segar sekali. Di sekitar tempat ini banyak sekali burung ayam-ayaman. Sekali waktu ada juga 2 atau 3 ekor merak. Pokoknya kita bisa tinggal 1 tahun di tempat ini tanpa harus merasa kelaparan. Suami saya juga bekas seorang pengembara. Maka hal-hal seperti ini dia sudah biasa, Tuan. Iya. Di negeri kami juga banyak bekas-bekas bangunan tua yang sudah tidak dipakai lagi. Biasanya letaknya dalam hutan. Dan biasanya
Tempat itu menjadi tempat berteduh bagi para pengembara jika hujan atau malaman jalan. Tempat seperti ini ada banyak sekali di kaki Gunung Arjuno. Saya melihat banyak guratan lukisan pada dinding batu ini. Ya, kalau tidak salah, guratan lukisan ini mempunyai kisah tentang agama Siwa. Iya. Raja Singasari yang terakhir adalah seorang Siwa Buddha. Dia banyak membangun tempat-tempat pemujaan seperti ini di sekitar istana. Bahkan sampai pelosok-pelosok desa yang sering kali dikunjunginya. Apakah lukisan pada dinding batu ini ada dasarnya? Ada. Lukisan ini mengisahkan tentang seorang pemburu yang bernama Nisada. Pemburu itu sangat bengis dan kejam. Dia pekerjaannya membunuh dan membunuh binatang tanpa belas kasihan. Hidupnya penuh dilumuri oleh darah binatang yang berhasil menjadi korban tombak atau anak panahnya. Kemudian, suatu ketika pemburu itu mengadakan sesaji yang istimewa pada para Siwa. Mengapa sesaji itu istimewa? Iya, sebab dia mengadakan sesaji di atas pohon. Dan pada saat itu bertepatan dengan malam Siwaratri. Menurut kepercayaan, sesaji yang diadakan bertepatan dengan malam Siwaratri, maka dosa orang itu akan diampuni. Dan jika meninggal kelak maka rohnya akan masuk ke alam nirwana. Rupanya guratan lukisan ini ada ceritanya. Semula aku kira hanya berupa hiasan dinding belaka. Loh, sebaiknya tidur. Pakailah selendangku ini untuk selimut. Udah mulai dingin. Iya, sebaiknya suamimu istirahat. Ajaklah dia berbaring. Aku akan menunggu di sini. Kalian tenang saja. Tidurlah. Biar aku yang menjaga-jaga. Ayo, aku akan duduk di sebelahmu. Malam itu panas badan mendengar lalu melonjak tinggi. Kemudian disusul muntah darah sampai 3 kali. Mesin dengan cemas merawat suaminya, mengganti alas tidurnya, menyeka mulutnya dan mengusap seluruh tubuhnya dengan tangannya yang halus. Menjelang fajar tiba, panas badan mendengar lalu turun, tapi kedua belah tangan, kaki dan perutnya memejang. Loh, suamiku. Apa yang kau rasakan, loh? Aku kedinginan. Dingin sekali. Aku akan mendekatmu, loh. Aku akan terus mendekatmu supaya kau tidak dingin lagi. Apakah benar baru saja melihat ini? Apa yang kau lihat, loh? Kau melihat apa? Aku melihat paman Mabuhi berdiri di situ, di pintu masuk ke bangunan tua ini. Dia mengenakan jubah putihnya, dan jubah putihnya itu melambai bertiup angin malam. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada Tuan Kamandanu di sana bangunan tua ini. Dia sedang duduk di dekat perapian. Tetapi aku melihat jelas sekali paman Mabuhi, ayah akan itu tersenyum padaku. Kemudian dia menatapku dengan sedih. Air matanya sampai berlinang-linang mesin. Dan air mata itu jatuh bagaikan bola-bola kristal yang indah sekali. Sudahlah. Mungkin kau hanya bermimpi. Tidak, Mesin. Aku sadar. Aku tidak sedang bermimpi. Kemudian kulihat paman Mabuhi berpaling. Dan nampaknya sangat kecewa. Sebelum pergi dia menatapku sekali lagi. Tatapan sinar matanya yang kecewa. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tidak tahu apa maksudnya, Mesin. Oh, sudah. Kau jangan membuatku ketakutan. Sudahlah, loh. Tidur saja. Dingin sekali. Tuan, lihat suami saya, Tuan. Lihat, ada apa dengan suami saya? Lihatlah, Tuan. Lihat suami saya. Lidahnya keluh seperti tertarik ke dalam. Oh, suamiku.
Agaknya dia tidak tertolong lagi. Tubuhnya mulai kaku seluruhnya. Bagaimana keadaannya, Tuan? Bagaimana keadaannya? Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa maksud Tuan? Tubuh suamimu sudah berangsur-angsur menjadi kaku dan dingin. Jadi dia tidak tertolong lagi. Dia tak bisa sembuh lagi, maksud Tuan. Messi, kau harus menerima kenyataan baik ini. Kau harus merelakannya. Dia tidak akan mati. Dia akan sembuh. Kau tidak boleh mati, loh. Kau akan sembuh. Allah, suamiku. Allah, suamiku. Maut memang tak bisa dihindarkan. Kalau dia mau datang, dia pasti akan datang juga. Jika layar kehidupan sudah ditutup, maka semua akan berhenti mengalir dan sungai akan kering kerontang dan batu-batuan akan menjadi saksi bahwa semua ini hanyalah mimpi. Akhirnya malam itu juga pendekar lalu mengembuskan nafasnya yang menghabisan di pangkuan istrinya yang setia. Wanita malam itu menangis sejadi-jadinya. Dia terus menangis, air matanya mengucur bagai hujan membasahi dada suaminya yang sudah dingin membeku. Sudah, kau harus merelakan. Tidak, suami tidak mati. Kau masih hidup. Kau harus melihat kenyataan ini. Tuan jangan memaksa saya. Kenapa kau masih juga menentang kehendaknya? Itu bukan urusan Tuan. Saya sangat mencintainya, Tuan. Tapi suaminya sudah tidak ada lagi. Dia sudah berpindah ke alam lain, alam keabadian. Dia sudah merasa tenteram di dalam dunianya yang baru. Diam! Tuan tidak berhak berkata begitu. Suami saya masih hidup. Masih hidup. Dia tidak akan mati. Bukankah demikian, loh? Bukankah kau masih hidup? Bukankah kau hanya tidur, sayang? Kau hanya tidur. Aku tahu kau lelah sekali. Kau memang butuh tidur. Tidurlah, loh. Aku akan jagamu di sini, di sampingmu. Kau tidak usah khawatir. Nanti kalau kau terbangun, kita akan jalan-jalan lagi. Kita akan menikmati hidup sepuas-puasnya. Bukankah kau sudah berjanji akan membahagiakan aku, istrimu? Aku percaya kau akan menepati janjimu. Sekarang tidurlah, loh. Tidurlah dengan tenang. Aku akan jagamu, menjagamu, senantiasa menjagamu di sampingmu. Arya Kamandanu tak habis pikir. Sudah berulang kali dia memujuk Maisin, tapi wanita malang itu tetap pada pendiriannya. Dia tak mau beranjak sedikit pun dari jenazah suaminya. Dia duduk di situ sampai menjelang sore hari. Sementara itu mayat Lausi Sana sudah mulai menyebarkan bau yang kurang sedap. Arya Kamandanu menjadi tidak sabar lagi. Sudahlah, mengapa kau masih bergerak hati menganggap suamimu masih hidup? Dia memang masih hidup. Dia hanya tidur. Iya, dia tidur, tapi tidak pernah akan bangun lagi. Kau bohong, dusta. Orang yang sudah mati tak akan pernah bangun lagi. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Kau tidak bisa membunuh dirimu sendiri, Messi. Kau tidak bisa membunuh keadaan. Kau harus menerima semua ini dengan hati yang lapang, tabah dan rela. Dan dengar, kalau kau terus bersikap seperti itu, justru suamimu tidak senang. Roh suamimu akan menangis. Dia akan menderita sekali. Kalau saja dia bisa hidup lagi barang sekejap, dia pasti akan berkata, relakan aku, Messi. Relakanlah kepergianku ini. Jangan kau tangisi lagi. Aku tidak bohong. Kau yang bohong. Kau telah membohongi dirimu sendiri. Baik, kau katakan suamiku sudah mati. Baik, lalu apa yang akan kau lakukan? Kita harus segera menguruskannya dengan baik. Tidak, kau pikir aku sampai hati melihat suamiku ditanam dan ditimbu di tanah? Oh tidak. Biarlah, kalau memang dia sudah mati, biarlah dia di sini saja. Aku tidak sampai hati melihat lalu kesian dalam kuburnya. Aku akan menemaninya di sini. Mesin, kau tidak bisa bersikap seperti itu. Mengapa tidak bisa? Dengar, orang yang sudah meninggal harus dikuburkan dengan baik. Itu merupakan salah satu cara kita untuk melakukan penghormatan padanya. Kalau membiarkan jasad suamimu terus terbaring di sini dan membusuk, arwah suamimu pasti akan marah sekali. Karena ini berarti kau tidak menghargai dia. Bahkan kau telah menghina dia.
Apakah akhirnya kita harus berpisah sampai di sini? Mengapa kau tinggalkan aku, loh? Mengapa kau tega meninggalkan aku sendirian di negeri ini? Jawablah pertanyaanku ini, loh. Arya Kamandanu terus berusaha membujuk, menyadarkan Mesin bahwa suaminya memang sesungguhnya telah meninggal dan tak mungkin hidup kembali. Akhirnya Mesin bisa juga menerima kenyataan pahit itu, walaupun hatinya bagaikan tercabik-cabik. Menjelang sore hari, ketika matahari sudah tergelincir ke batas cakrawala, Arya Kamandanu menguburkan jasad Lolo Sisan di bawah pohon rembesi yang rindang, tak jauh dari bangunan tua. Mesin tak sadarkan diri. Begitu melihat suaminya sudah tertimbun tanah, Arya Kamandanu kemudian menggendongnya ke bangunan tua dan membaringkannya di atas tumpukan daun-daun kering alas tidurnya. Malam itu sangat rengang. Arya Kamandanu karena lelah tertidur di serambi bangunan tua, tak jauh dari perapian yang masih membara. Mendadak dia terbangun dan terkejut sekali melihat Mesin tak ada lagi di tempat tidurnya. Kemana Mesin? Oh, ada bayangan berlari di halaman. Mesin, kau Mesin, apa yang kau lakukan di sini? Tuan, kuharap Tuan jangan dekat saya. Apa yang kau lakukan? Tuan telah banyak membantu kami, dan Tuan telah banyak membantu saya selama merawat suami saya sampai meninggal. Tapi bukan berarti Tuan boleh terus ikut campur urusan pribadi saya. Awas, Tuan jangan coba-coba mendekat saya. Kalau Tuan masih nekat, saya akan melompat ke dalam jurang. Arya Kamandanu menghentikan langkahnya dan selanjutnya dia tak berani bergerak. Mesin nampaknya tidak sedang main-main. Wanita itu sudah berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.